saya akan membahas tentang vektor di R2. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diwarani Putri dari 10 MIPA 7. Nah, di vektor R2, kita akan mempelajari tentang penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor R2, panjang vektor, dan contoh soal. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang penyajian vektor. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analisis. Vektor dalam bentuk analitik dijadikan dalam bentuk bilangan yang dengan huruf yang menyertakan, biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor secara analisis adalah seperti berikut. X sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 5K. Y sama dengan 5I ditambah 2J dikurang K. Z sama dengan I tambah 7K. Misalkan vektor yang digambar pada dimensi 2 sumbu X dan sumbu Y akan memiliki matriks dengan jumlah baris 2 dan kolom 1. Dalam bentuk diagram, penyajian vektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga penyajian vektor bentuk geometri. Contoh penyajian vektor bentuk geometri seperti bawah ini. Karakteristik penyajian vektor dalam bentuk geometris. Tanda positif arah vektor ke kanan atau ke atas, tanda negatif arah vektor ke kiri atau ke bawah. Vektor posisi. Vektor posisi R menyatakan suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda atau suatu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat ditulis sebagai A sama dengan 4I tambah 2J. Vektor satuan. Vektor satuan matematika sendiri mempunyai suatu vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tak mempunyai satuan. Fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan suatu arah di dalam ruang. Sementara itu, satuan vektor yang ada di dalam ruang memiliki 3 komponen, diantaranya adalah komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Adapun rumus vektor satuan seperti berikut ini. Vektor dalam bentuk kombinasi linear. Kombinasi linear digunakan dalam mendefinisikan istilah lain seperti himpunan bebas linear dan bergantung linear serta himpunan yang membangun ruang vektor. Definisi kombinasi linear. Misalkan F adalah ruang vektor dan F1, F2 adalah dua vektor dalam F. Pada F berlaku operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Operasi aljabar di vektor R2. Penjumlahan vektor. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menjumlahkan dua vektor, yaitu penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dan penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Adapun rumus penjumlahan vektor seperti berikut. Pengurangan vektor. Pengurangan dua buah vektor juga dapat dilakukan dengan metode segitiga dan jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berbalikan. Adapun rumus pengurangan vektor seperti berikut ini. Perkalian skalar dengan vektor. Perkalian vektor dan skalar dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar secara aljabar dan perkalian vektor secara geometri. Samaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu secara geometri dan secara aljabar. Panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun 3 dimensi, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Misalkan ada titik A x1, y1 dan titik B x2, y1, maka jarak titik A dan titik B dapat dihitung dengan rumus jarak berikut ini. Contoh soal. Tentukan panjang atau besaran vektor. A sama dengan min 12, 5, B sama dengan 7, 24. Jadi jawabannya itu yang A min
min 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 menghasilkan 144 ditambah 25, jadi menghasilkan 169. Akar dari 169 adalah 13. Seperti yang A, yang B juga caranya seperti berikut. Soal nomor 2, jadi A5 ditambah 2B, jadi 5 kali 6 menghasilkan 30, 5 kali 4 menghasilkan 20. Selanjutnya, 2 kali min 8 menghasilkan min 16, 2 kali 4 menghasilkan 4, jadi 30 ditambah min 16 menghasilkan 14, 20 tambah 4 menghasilkan 24. Soal ketiga, jadi rumusnya E sama dengan 1 P kali P. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu. P sama dengan 68 sama dengan P sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 menghasilkan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi angka 100 adalah 10 dan sama dengan 1 per 10, 6, 8. 6 dikali 1 per 10 menghasilkan 6 per 10 dan 8 dikali 1 per 10 menghasilkan 8 per 10. Soal yang selanjutnya, jadi cara penyelesaiannya seperti ini. A sama dengan X tambah 2Y, I tambah min X dikurang Y, yaitu J. B sama dengan 4I dikurang J, A sama dengan B dikali 2Y. Jadi kita tinggal eliminasi aja dan dapat menghasilkan X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3.